Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari. Saya dari kelas C dengan NIM D1A021065 dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi resum dari Bapak Asrorun Niam Saleh dengan tema wawasan keagamaan dan kebangsaan kaum muda yang moderat. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Selanjutnya, harmonisasi kerangka berpikir keagamaan dalam konteks kebangsaan tahun 2006. Yang pertama, ajaran Islam sebagai tuntunan yang bersifat universal, memandang dan menempatkan manusia dalam harkat martabat yang sangat mulia. Dan oleh karena itu, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai yang memuliakan hak-hak dasar kemanusiaan yang luhur seperti kemerdekaan, persamaan, keadilan, dan kedamaian. Yang kedua, nilai-nilai yang dibawa arus modernisasi dan globalisasi yang sesuai dengan ajaran Islam dan membawa kebajikan dapat diterima sebagai nilai universal. Karena Islam menganggap setiap kebaikan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dapat diterima sebagai sebuah kebajikan. Yang ketiga, nilai-nilai yang dibawa arus modernisasi dan globalisasi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan mendatangkan kerusakan atau mafsadat bagi kehidupan umat Islam harus ditolak. Selanjutnya, taswiyat ahmahnat atau penyamaan pola pikir dalam masalah-masalah keagamaan tahun 2006. Yang pertama, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umat Islam merupakan suatu yang wajar sebagai konsekuensi dari pranata ijtihad yang memungkinkan terjadinya perbedaan. Yang kedua, sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar serta cenderung menyalahkan pendapat orang lain dan tidak menerima dialog dari orang lain merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip toleransi atau al-tasamu, dan sikap tersebut merupakan aniyah atau egoisme. Selanjutnya, taswiyah al-mahnat, penyamaan pola pikir dalam masalah-masalah keagamaan. Yang pertama, dimungkinkannya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam harus tidak diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Yang kedua, perbedaan yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang berada di dalam al-khilaf atau wilayah pedesaan, sedangkan perbedaan yang berada di luar manjal al-ikhtilaf tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai penyimpangan, seperti munculnya perbedaan terhadap masalah yang sudah jelas pasti. Yang ketiga, dalam menyikapi masalah-masalah perbedaan yang masuk dalam majil ikhtilaf sebaiknya diupayakan dengan jalan mencari titik temu dan keluar dari perbedaan al-khuruj min al-khilaf dan semaksimal mungkin menemukan persamaan. Yang keempat, majal ikhtilaf adalah suatu wilayah pemikiran yang masih dalam koridor ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu paham keagamaan ahlus sunnah wal jamaah dalam pengertian yang luas. Selanjutnya adalah perubahan harus menuju lebih baik. Yang pertama, sebagai muslim kita harus adaptif terhadap perubahan, karena pada hakikatnya perubahan adalah sunatullah. Di antara sunatullah yang pasti terjadi dalam kehidupan adalah at-taghyir, yaitu perubahan. Walaupun demikian, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi adalah untuk kepentingan kebaikan dan kemaslahatan. Yang kedua, perubahan yang merupakan sunatullah ini dengan akal budi dan peradaban yang kita ikhtiarkan bisa mengarahkan apakah perubahan tersebut menuju kepada yang lebih baik atau yang buruk. Baiklah, saya Dewi Lestari. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dari lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.